ya nggak setiap orang akan ngerokok setelah nonton Gadis Kretek. Kalau kita jadikan kita sebagai acuan untuk masyarakat umum, menurut gua kurang tepat karena pasti akan bisa kita omongin kayak gitu. Gue nggak pengen ngerokok, gue pengen bisnis rokok. Beda-beda impact-nya kan? Beda-beda impact-nya. Selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Re, Kak Upi, dan Kak Mustafa. Ini kita mau bahas yang juga lumayan seru ya. Sedang panas banget. Bukan panas sih, jadi Panas di saat kita ngebahas ini pada ya. saat kita bahas ini panas mudah-mudahan. Tapi cukup relevan sampai kapanpun. Iya. Jadi lagi rame di Twitter itu, ada yang berargumen bahwa kan Gadis Kretek lagi tayang nih, lagi top 10 di dunia bahkan ya. Saat ini itu lagi top 10 dan ada yang ngomong, takut deh kayaknya dengan adanya Gadis Kretek banyak cewek atau orang-orang yang suka ngerokok gitu. Iya. Karena juga ada konten-konten yang meromantisasi. Iya. Gitu. Dian Sastro ngerokok. Ya itu karena Dian Sastro. Iya. Coba kalau cewek yang tidak secantik Dian Sastro gitu kan. Nah, yang kita akan bahas di episode kali ini adalah apakah emang hal-hal ikonik dalam sebuah tontonan itu dapat menginfluence kehidupan nyata kita. Sebesar apa sih? Sebesar apa sih? Iya. Karena gue mulai dulu. Karena dulu ketika 5 cm tayang itu bener-bener semua tongkrongan atau bukan semua tongkrongan deh, banyak banget orang yang pengen banget ke gunung. Semua abang-abangan. Iya. Iya kan, maksudnya bisa tidak langsung impactful gitu banget, tapi kerasa lah ya. Sangat impactful itu. Gua sama Dias tuh sama anak gunung kemarin kan. Ngomongin pas Gara-gara 5 cm? Gara-gara novelnya sebelumnya. Oh, gara-gara. Kalau gua gara-gara bukan novelnya filmnya, dulu. novelnya. Iya. Jadi lu habis baca, gue pengen ke gunung gitu ya? Justru udah mau naik gunung gitu, terus baca novelnya jadi tertarik dimakin gitu. kuat, Iya, terus dikuatkan ya? gara-gara filmnya tayang, gunung tuh jadi kotor, jadi lebih kotor, jadi rame, 17-an tuh crowded banget dan lain-lain gitu. Jadi aduh nggak nyaman deh gitu. Efeknya bagus tapi filmnya tuh harusnya lebih ngasih ngenotis ini loh, lu tuh kalau naik gunung tuh harusnya gini gitu. Banyak-banyak yang dilewatkan lah. Meskipun gue kurang setuju sama itu karena bukan tugasnya film untuk ngasih tahu lu kalau ke gunung bersih. Enggak. Bukan masalahnya gunung itu menyangkut nyawa. Oh iya. Menyangkut nyawa. Itu banyak hal safety yang dilewatkan. Mungkin masuk Kak Upi kayak di awal film tuh dikasih disclaimer dulu ini merupakan karya fiksi gitu ya. Enggak, atau pas lagi kan dia kan mau naik gunung atau sedikit edukasi kalau lu mau naik gunung apa yang harus disiapin. Iya. Nah, gampang cuan tuh kayak gitu. Maksudnya lu mau main saham tuh ada peringatan do's and don'ts-nya ya. Cuman 1-2 kalimat gitu doang dan itu ngaruh banget. Nah, kayak lu mau naik gunung tuh harus latihan. Lu mau naik gunung tuh bajunya harus siap gimana gitu loh. For konteks gue harus bertanya dulu. Kalau di bukunya detail menjelaskan nggak? Detail. Berarti ya proses ya mungkin susah juga karena banyak banget yang mau diceritain filmnya. Kan filmnya bukan soal naik gunungnya sebenarnya kan. Iya, soal persahabatan. Temanya kan persahabatan, kebetulan gunung adalah mediumnya untuk menceritakan itu gitu. Jadi emang bukan fokus ayo kita persiapan, kita packing gulungnya kayak gimana, enggak di situ gitu. Iya, bukan Danau Ranakumbolo jadi sampah gitu. Maksudnya efeknya jadi negatif gitu. Iya, meskipun semangat naik gunung jadi bagus dong. Jadi orang lebih banyak touch the grass lah daripada. Cuman kan kata Otong Koil ya, pencinta gunung justru yang ngerusak gunung ya. Gitu. Waduh. Gitu. Itu sih. Itu baru 5 cm. Dulu juga rame banget setelah Filosofi Kopi. Wah. Itu banyak banget yang tiba-tiba langsung geger gitu ya, mulai dari toko kopi jadi banyak. Orang tuh pengen ngopi sebagai gaul tuh banyak banget. Padahal dulu kita ngopi ya sebagai rutinitas pagi untuk ngisi energi segala macam. Minuman yang biasa disajikan ketika tamu datang atau emang orang tua pengen minum atau kita pengen minum karena beraktivitas. Berubah langsung. Tapi filosofi kopi dulu apa tuku dulu? Kayaknya gua nggak inget, kayaknya sih di era yang sama ya. Iya, kayaknya duluan barengan gitu ya. Gua tuh kayak bareng-bareng gitu. Gua nggak tahu. Tapi filosofi itu lebih Santa dulu kayaknya deh. Nggak tahu. Pasar Santa tuh yang kopi-kopi dulu tuh baru filosofi. Tapi kafe dari dulu udah ada kan? Iya. Kafe dengan kopi itu dari dulu udah ada. Iya. Tapi belum menjadi budaya masif ketika filosofi
kopi tayang, langsung Iya, tren ayo kita barengan tuh. nongkrong lah minum kopi. Iya, gitu. trennya barengan tuh pasar Santa yang lagi happeningnya, Iya. kopi-kopi, terus filosofi kopi datang Tapi pas di Ben dan Lestari Didi dan tayang lain-lain. kok nggak ini sih masif pergerakan melawan penebang liar. Nah, susah diterapkan kayaknya. Nggak ada tuh kayak, ayo kita lawan. Wah, ya. Kalau Kita bukan Rambo, Sherina gitu. tayang gitu kan, nggak ada gitu pergerakan Iya. hewan liar Gue gitu. sih meyakini banget filosofi kopi itu impact ke industri perkopian saat itu. Karena Sangat, banyak sangat. banget teman-teman gue yang tiba-tiba pengen belajar cara bikin kopi, Ya, terus iya. pengen jadi barista. romantis gitu. Ini kopi. Wah, Yoi. main kopi. Wah, ini enak banget gitu. Itu banyak banget. Padahal Ben Jodinya udah main tembak-tembakan sekarang ya. Udah sedikit melenceng, Iya. tapi Ada impactful. kopinya kok. Iya, Dia ada bikin kopinya, kan di iya. Petani kopi. Pas ditangkep itu kan Iya. siapa Yayan Ruhiannya minta kopi dibuatin dengan alat-alat yang sangat sederhana tuh keren Iya, banget. iya. Nah, tapi argumen-argumen banyak orang di Twitter gitu ya, yang tidak salah juga adalah ketika gue nonton film action atau pembunuhan, gue nggak pengen jadi pembunuh. Gitu. Ya iyalah. Iya, kan Untuk Iya, ngedebat si garis kretek tadi gitu. Iya. Iya. Kalau menurut gue Gua itu kepengen jadi emang, gangster gitu. kalau menurut gue, ya nggak setiap orang akan ngerokok setelah nonton garis kretek. Kalau kita jadikan kita sebagai acuan untuk masyarakat umum, menurut gue kurang tepat karena pasti akan bisa kita omongin kayak gitu. gue nggak pengen ngerokok, gue pengen bisnis rokok. Beda-beda impactnya Iya, kan, beda-beda iya, impactnya. bisnis rokok gila Tapi loh. gue yakin kenapa garis kretek tuh pasti ada sedikit impact soal ngerokok karena lu bayangin aja adegan ngerokoknya banyak banget dan nggak berapa banyak sih orang, Iya. maksudnya banyak banget nih orang yang tadinya belum merokok terus ngelihat adegan itu terus membayangi Ya. Enaknya apa sih? enaknya apa sih Asli ngerokok apa gitu, sih, kenapa gitu. sampai orang rebutan bisnis itu, kenapa pengen juara di bisnis itu, kenapa. Bahkan dibilang gini kayak, gue kalau nggak ada rokok ini, gue bisa gila kali, enak Nah, banget itu men, kan gitu kan. subliminal message yang gue rasa ya pasti ada yang kenal lah gitu. Iya, pasti ada yang kenal. Meskipun kita yang terlebih tereducate kalau rokok itu ada impact negatifnya, tapi bayangin ketika orang nggak tahu apa-apa, Iya. nonton garis At least kretek. pengen tahu rasanya aja sih, kayak emang sih enak apa sih, terus cobain, oh ya udah gitu. Sedangkan cukup ngerokok, tahu itu aja kan. Sedangkan ngerokok itu kan ya kayak kecebur kolam basah, kayaknya diterusin gitu, susah Iya. untuk cabutnya. Coba-coba itu bukan, kalau rokok kayaknya lebih ke terus. Tapi ini takutnya bias ya dibilangnya karena kita nggak ada yang perokok nih. Iya, iya. Cuman ya gue udah pernah nyoba rokok, cuman emang bukan coba, gue ya, aja coba, gitu coba, kan. coba. Cuman rokok itu banyak sih, maksudnya dari Peaky Blinders, dari kan Iya, banyak iya. kan kayak setiap ngeliat si aktor yang ngerokok jadi pengen ngudut juga gitu kan. Terus kayak si siapa Joaquin Phoenix kan juga Iya. pas ngerokok tuh kayaknya enak banget kan ngeliatnya kan. Ya, Nah, kayaknya kalau dari analisa gue ya, itu ada sebuah garis tuh. Garis di mana kegiatan itu possible nggak sih gue lakuin? Kayak mudah Ya. nggak sih untuk Iya, dilakuin? iya, iya. kayak jadi pembunuh kan, ya itu mah nggak possible gitu kan. Iya, iya. Sulit. Iya kan? Iya, iya. Possible nggak sih gue jadi peracik narkoba gitu kan? Kayak Breaking Bad gitu kan? Iya. Enggak kan? Cuman masalahnya kan kalau misalnya possible, orang jadi pada ngoleksi ikan badut tuh Nemo. senjaknya. Ah. Itu kan jadi negatif. Ikan dori dan lain-lain tuh. Iya, Ya ikan kan? hias. Itu tuh apa? Tapi nggak apa-apa efek dong. negatif. Maksudnya dia asal dirawat nggak apa-apa kan Iya. ikannya. Tapi kan seharusnya itu bukan ikan koleksi. Bukan gitu. ya? Iya. Nemo tuh bukan ikan hias kayak lohan Iya, gitu ya? Iya, itu kan ikan yang ada endemik di negara mana. Oh, gitu. maksudnya ikan itu tuh Langka. langka Iya. gitu. Oke, oke. Harusnya bukan yang kayak gitu loh. Iya. Tapi cupang nggak apa-apa ya. Iya, cupang. Cuman kan cupang trennya doang kan Iya. ternyata ya. Kalau ini Sekarang setelah udah nggak laku nonton tuh. Film Budi Pekerti, wah, ternak lele. Oh, iya. Lele. Tapi kan Lele mah- tipis, Re. Maksudnya Iya, iya, iya. film itu cuma muncul sekali. Iya, iya, betul. Lele mah ya, Re. Maksudnya lu ngeliat pengusaha lele langsung tertarik, gak usah difilmin. Iya. Asli. Sekarang tuh bisnis lele, bibit lele itu tuh emang udah lagi kencang aja gitu. Iya. Gitu. Gak cuman itu sih, jaket-jaket kayak jaket Dilan gitu kan. Ya. Ya, itu lebih fashion ya. Iya. Kalau kayaknya fashion banyak banget sih impact-nya. boxer realita realita cinta cinta dan rock rock and and roll karena pins. Dulu itu film yang bikin gua kayaknya Rebel itu keren sih. Maksudnya hidup Urakan itu salah satu yang buat kayaknya Iya, hidup iya. Urakan ini. Dicontohin sama Vino sama Junot. Iya, karena yang meranin Vino sama Junot kan Gila. saat itu. Ya meskipun kita nggak ngelakuin tapi sedikit mengubah pandangan gua aja. Lu Ray gimana? Ray? Gue ngerasa bener ada influence ya, cuman kalau dari cara berpikirnya gue ngeliat gini,
bagaimana influence itu datang, itu harus jadi sebuah apa ya bilangnya ya, tema utama atau kedekatan dan benar-benar ciri khas dari si karakter utamanya. Dan bagaimana cara film ini berhasil mendeliver pesan ini loh karakter utamanya dicintai oleh penontonnya atau tidak. Kalau sampai berhasil dicintai itu message barang-barang lifestyle yang diinin akan masuk gitu. Kayak misalnya Joker semua orang jadi congil Gue pernah baca berita orang terinfluence untuk ngelakuin kejahatan karena ada Joker, film Joker. Gue pernah baca berita itu. Di Jepang kan juga ada kan pakai baju Joker dan nusuk orang kan. Iya. Terus Fight Club juga jadi banyak orang yang pengen berantem jadi gitu emang lebih ada gitunya ya, lebih ke kalau karakter ini disukain orang, disukain sama. Kalau gua sih dijagokan di dalam filmnya gitu ya? Bukan dijagokan. Kalau film menjagokan satu karakter, tapi pesannya secara tokoh utama yang nggak dicintai oleh karakternya tuh susah, nggak masuk nanti message-nya, gitu. Jadi berangkat, kalau gue sih ngelihatnya bagaimana berproses. Gue ngerti nih kenapa orang jadi terinfluence sama karakter yang ini, karakter yang ini gitu. Bisa nggak dibuat se-ikonik itu dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak dibuat kayak Ajit gue pengen jadi berapa persennya dari dia gitu. Kalau sampai itu berhasil, kayaknya apapun bentuk yang mau ditampilkan, dia perokok berat kah, dia pebisnis rokok kah, dia motoran pakai jaket tapi nggak pakai helm kah? Berarti kedekatan juga sama audiensnya. Gimana audiensnya bisa ngakses itu betul. Berarti yang nonton Iron Man itu bukan orang kaya ya? Kenapa tuh? Karena kalau orang kaya nonton, mereka terinspirasi untuk bikin suit. Itu balik lagi ke argumen lu, kalau susah dilakukan ya nggak. Tapi visi atau apa pikiran kalau gue punya duit banyak dan gue bisa bikin kayak gitu, gue akan coba deh. Maksudnya baru sampai di pikiran gitu. Iya, betul. Elon Musk tidak? Waduh. Jadi bisa jadi kan. Kita nggak tahu Elon Musk sekarang lagi bangun apa di bunkernya, kita nggak tahu. Bunker dong. Kan dia kan pengen pulang ke planetnya. Ya kenapa dia bikin SpaceX coba kalau nggak pengen pulang? Oke, terus ada lagi nggak sih contoh? Sebenarnya influence juga nggak melulu jelek kan. Banyak juga yang bagus-bagus kayak tadi sisi lain dari ke gunung. Tadi menurut gue ya orang jadi lebih tahu soal gunung, ada habit baru. Tapi banyak juga yang lain-lain. Bisnis kopi tadi juga positif juga banget ya. Nah mungkin yang jadi seru adalah Gadis Kretek ini kan rokok ya. Dimana di TV saja tidak boleh ada gambar rokok gitu. Di jamnya gitu. For a reason kan. A reason. Dan ya gue percaya kalau sedikit banyak memang ada influence-nya soal merokok sih. Tanpa gue menolak argumen bahwa kalau ada yang nonton terus tidak terinfluence ya nggak apa-apa. Emang nggak harus 100%. Nggak 100% orang yang habis nonton Gadis Kretek pengen merokok yang enggak. Tapi pasti ada persenan yang. Iya, cuman masalahnya mau dikasih lihat gitu tuh. Iya. Enak banget gitu loh kesannya. Tapi kan ya itu kan it's a part of the story gitu. Ya maksudnya emang lu nggak pernah ngeliat orang di depan lu ngerokok kayak gitu juga dan lu nggak tertarik? Ya kalau gue sih kelihatan orang-orang yang ngerokok adalah orang-orang yang mau stress relieving ya. Jadi wajahnya tuh lagi stres-stresnya gitu. Nah itulah pentingnya lu punya stress relieving lain ya gitu ya gitu jadinya. Biar nggak terfokus ke satu gampang terinfluence sama sesuatu yang kayaknya enak gitu. Tapi kan kalau bicarain soal influence gak influence ya, kita harus paham juga bagaimana cara sebuah medium ini dinikmatin dan pengawasannya. Ngawasin siapa yang tugas ngawasin? Salah memilah itu. Iya. Sayang tuh lagunya dipotong sekarang karena maksud gua gini bagian lamaan soalnya. Jangan salah memilah. Ada rapnya. Iya. Aduh. Oh jadi ada pentingnya filter gitu ya? Maksud gua apa ya? Kalau Gadis Kretek tuh ditayangkan di Netflix tuh untuk target market dan umur berapa? Ya itu kan maksudnya yang ngawasin siapa gitu ya, tugasnya. Itu kan masih tanda tanya besar kan. Jadi kayak kalau kita ngebahas soal influence gak influence, kalau dari menurut gua ya, hasil dari influence tuh untuk sebuah kegiatan, produk atau lifestyle yang target marketnya segimana juga, itu harus dijelasin dulu tuh. Jadi kalau misalkan I don't know ya, Love for Sale itu kan ya film tentang menyewa cinta gitu ya, bisa nggak menginfluence? Ada jawaban yang mungkin bilang bisa menginfluence kan, tapi kan secara produk pas ditayangkan bisa banget nge-influence Ray. Itu 17 tahun ke atas. Iya, enggak bisa banget nge-influence kalau emang nyewa
cewek secakep Della Dartian 2 juta sebulan. Itu murah banget masalahnya. Itu swipe aja lagi ya. Iya, itu kan berarti kan memang gampang diakses ya. 2 juta sebulan. Apalagi yang sequelnya ya. Gua lihat sequelnya bayar dengan kredit. Oh iya. Gokil. Waduh. Iya lagi. Pay letter ya. Oh gila. Iya benar. Kredivo kan? Iya. Iya, dibayar 2 juta sebulan full service ya pasti bakal mau gitu. Pada terinfluence, cuman kan masalahnya realitanya tidak seperti itu, jadi ya nggak bakal. Iya. Ya, at least kan produk serupanya di Tidak ada juga gitu. existing life kan, ya maksudnya produk serupa yang mirip-mirip lah gitu. Iya. Ya bisa kejadian kan. Bisa. Salah satu contoh yang booming banget dan mungkin unintentional juga ya, terus jadi meledak adalah Squid Game. Lu bayangin betapa game permainan Korea itu bisa sampai dihafal anak-anak kampung gitu loh. Iya, itu film keras Yang banget. gua nggak tahu Kenapa anak-anak itu tahu nggak ya? tahu anak itu ngerti nggak sih yang ditonton tuh apa gitu. Nah iya. Enggak, bahkan mungkin nggak nonton, cuman nonton ininya doang. Cuplikan-cuplikan, trailernya Pak. doang. Iya, bisa jadi itu kan. Nah, Tapi itu Samidah gitu-gitu. Gua nggak yakin yang kreatornya bikin kita bikin game ini populer dunia tuh mungkin enggak juga. Iya, Tapi ke anak-anak ya. terinfluence kan. Dan gue inget banget kan itu ada beberapa pemainnya korban dari pinjol kan. Terus ada pinjol yang bikin status buat konten. Iya, itu mah. Itu lucu banget sumpah. Kayak mah aneh makanya banget. ini nggak sih? nah, gara-gara orang-orang kayak lu nih makanya ada satu karakter yang jadi harus terpaksa ikut Squid Game. Tapi pinjol tuh salahnya bukan di Waduh. jadi dalam. Ya gitu kan. Iya, Maksudnya ada influence. berarti terinfluence pasti bisa terinfluence. Pasti. Efek bisa pasti diterima. Ada. Tapi gitu. pengawasannya kan yang jadi tanda tanya besar. Belum lagi ada beberapa platform sosial media yang seharusnya tidak menayangkan konten tersebut, tapi kayak sniplet lah konten tayangin gitu, naikin, dikasih efek-efek, romantisasi dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang problematik juga yang ngeromantisasi. Caption-captionnya juga apa segala macam gitu. Iya, itu susahnya karena film itu memang mau tidak mau diakui harus ada sebagai alat propaganda. Apalagi di dalam Gadis Kreteknya Ya. itu ada salah satu scene, ini agak spoiler mungkin. Jangan, biar yang lain yang belum nonton Bukan, juga. jadi ada orang yang anti rokok di awal ngomong, cuman sepanjang perjalanan cerita ujung-ujungnya nyobain gitu. Oh, oke. Jadi dia kontradiksi sama statementnya dia ya. Iya gitu. Jadi ada karakter development tapi developmentnya jadi perokok gitu. Jadi nyobain rokok gitu. Tapi gue penasaran, kalau ketika kita bahas Gadis Kretek ya, Gadis Kretek itu kan datang dari novel ya, Rati siapa? Rati novel iya. Ya, nah Rati Cici asik. Itu Serina dulu. bukan dong. Nah, kalau misalkan kita bicara, kalau dari novel ini menginfluence rokok juga dong. Maksudnya? Kalau dari bukunya doang. Nah, masalahnya bedanya novel sama film adalah film ada visualnya. Ya. Daya tarik kenapa itu orang percaya suggest dalam pikirannya kalau kayaknya itu adalah keren gitu. Mungkin harus ada dibikin penelitian. Ini Gadis Kretek menurut gua bahan penelitian banget untuk anak ilmu komunikasi sih. Betul. Sejauh mana tampilan visual Dian Sastro ngerokok bisa menginfluence orang-orang untuk pengen ngerokok supaya dia bisa kayak Dian Sastro gitu. Atau Aryo Bayu ya. Iya. Nggak, masalahnya kan kita lu pernah lihat gak sih yang Nicholas Saputra ngerokok abang-abangan banget gitu? Itu kan nggak menginfluence banget ya karena nggak kelihatan estetik. Tapi karena film ini ada karena ini tuh ada story-nya. Karena estetik gitu kelihatannya. Kalau film kan yang kayak gue tadi argumen gue bilang bahwa perjalanannya ini kan 5 episode ya. Sampai di episode berapa sih sampai orang mau terinfluence ngerokok gitu? Menurut gua ya itu susah sih untuk susah. Itu, iya kan? Karena itu kan yang perlu dihitung mungkin nanti untuk yang neliti nih coba dihitung sepanjang screen series time-nya, itu berapa sering sih karakternya merokok dan bisa dimultiply nggak? Oh ternyata selama 5 episode ngerokoknya berapa kali, kita terpaparnya berapa kali, berapa menit, berapa kali bahasan soal rokok, which is itu dibahas terus panjang ininya. Betul. Berapa banyak kebaikan dari rokok yang diceritakan di series ini? Padahal kan lebih banyak keburukannya ya, semua keluarganya hancur berantakan. Padahal itu sebenarnya film ini adalah sebuah konten edukasi supaya jangan rokok. Iya. Karena merusak semua. Bisnisnya aja. Anjir, kaya. Iya, jadi kaya kan. Anjir. Itu sih. Iya. Kalau gue sih percaya film itu emang punya peran propaganda sih. Itu kenapa? Iya, benar-benar. Itu juga Ray, kenapa yang kita ngomongin kemarin soal live action. Kenapa medium live action tuh sangat
bisa dibilang juara lah dibanding medium-medium lainnya karena dia audio, visual dan realistis. Menunjukkan realita gitu. Kalau anime kan nggak realita. Kemarin tuh obrolannya kurang itu tuh. Gitu. Jadi kalau buku kan ya kenapa TikTok lebih laku padahal ngedit-ngeditnya lebih susah? Karena dia audio visual. Dan dicernanya cepet, gampang. Twitter orang harus nulis dulu. Instagram orang harus nyiapin gambar yang bagus dulu dan captionnya. TikTok enggak gitu. Itu sih audio visual tuh. Ya, kekuatan audiovisual ya. Untungnya TikTok regulasi untuk menunjukkan gambar rokok, kekerasan, seksual dan lain-lain itu ketat banget. Cuman masalah konten edukasinya kita tahu lah ya. Nah itu sih masalahnya, influence-nya itu. Ya dari TikTok aja tukang sasar di roti matiin musiknya biar nggak di kan lagu sari roti kan dimain-mainin kan jadi sebuah kata-kataan gitu. Ya itu influence itu juga konten tontonan emang gitu ya. sih susah sih. Lu bayangin aja kalau misalnya TV Indonesia terus nayangin hal-hal yang dilarang norma gitu tanpa berpikir bahwa ini nggak akan influence orang. Betapa bahayanya kan sebenarnya. Nah, coba sama bayangin seberapa banyak orang Betawi yang pengen nguliahin anaknya jadi insinyur setelah nonton Sidul gitu. itu dibangun persepsinya dibangun sih. Mungkin ya menurut gua garis keretek unintentionally bikin persepsi bahwa merokok itu keren sih. Karena ya mungkin ada yang menganggap itu ya meskipun kita yang udah tereducate enggak kok mau kayak gimana pun rokoknya mau part of the story kan. Part of the story. Ya kayak itulah realita rock and roll gitu, boxeran terus bandel itu keren banget. Lagian juga masa karakter seperti Jeng Yah yang dia sangat mencintai rokok, pengen melanjutkan usaha orang tuanya dan lain-lain, diperlihatkan dia nggak menikmati rokok gitu. Itu agak aneh juga karena gitu. Apa ini? Dia sastro. Itu mah kalau sampai kejadian pengarangnya marah kali. Iya makanya kan. Maksudnya itu kan memang kok ini diubah gitu. Nge-serve ceritanya sendiri betul, gitu kan. Ya jadi mungkin memang ya pasti ada yang terinfluence sedikit lah gitu ya. Kita aja nggak tahu. Yang pasti pesan yang lebih pentingnya adalah jangan jangan banyakkan janji sama cewek. Itu soal garis kereteknya. Apalagi ya film yang menginfluence kehidupan nyata tapi cukup masif gitu. Dilan itu pada masanya Dilan. Bahkan sampai sekarang masih tuh rayuan-rayuan Dilan itu masih. Gue yakin banyak banget orang yang berusaha untuk mencoba gayanya Dilan merayu ya setelah bahkan itu pesonanya bukan dari Dilan ya menurut gua, dari PD Baiknya. Menulis karakter, bahkan di novelnya tuh ini memang cara menulisnya tuh source materialnya udah menginfluence banget. Cara nulisnya asik itu Abah PD Baik gitu. Terus ini juga ada hubungannya sama film-film bertema akhirat yang akan tayang nanti sih. Siksa kubur, siksa neraka. Iya tuh. Kalau film horor pada dasarnya adalah membuat orang takut terhadap kesendirian, gelap. Itu kan film horor tuh yang bikin. Setan gitu-gitu kan. Kita dibikin takut karena kalau gelap most likely ada hantu di sana. Nah, itu kan yang dibangun persepsinya. Nanti mungkin dengan adanya film siksa kubur, siksa neraka, itu kita jadi takut sama kematian gitu, influence-nya. Tapi gue nggak tahu sejauh apa orang akan tobat. Tobat. Tapi pasti perbincangan itu akan muncul karena sekarang ketika kita ngebahas itu pasti orang jadi ini ngomong soal siksa kubur, siksa neraka dan membuat orang takut tuh gue ngebayangin masih ada yang berani ngebajak gak sih? Itu kan enggak masalah paradoksnya tuh ini. Maksudnya negara baru keluar juga kan kemarin risetnya kan. Indonesia tuh negara paling religius tapi juga paling tinggi korupsinya, paling tinggi penonton bokepnya, paling tinggi judi online-nya gitu. Ya itu aneh aja juga fenomenanya gitu loh. Jadi apakah ngaruh film dengan ngomongin azab-azab ini nih? Maksudnya film azab pun banyak kan walaupun ketiban gas lah apa itu kan aneh ya. Cuman kan masuk adukan semen. Bahkan justru justru ya Mu ya. Gua kan kita ngelihat kayak film-film FTV yang ngomongin azab dan lain-lain dengan kelakuan-kelakuan yang jelas banget jahat atau apa ya. Ditonton kan sama kaum
akar rumput lah. Yang ditiru justru dialog-dialog jahatnya itu. Ya, nah itu yang unintentionally kan. Yang kita, akhirnya orang serap itu adalah orang-orang jahatnya. Iya, yang kita temuin di akar-akar rumput ini malah kelakuan-kelakuan jahat itu. Padahal dia nontonnya sinetron azab. Iya. Itu iya bener sih, gue setuju kalau misalnya penggambaran karakter antagonis di FTV atau sinetron yang begitu dramatis itu bikin orang jadi sedramatis itu juga. Iya, padahal ditonton sama dia. Soal lintah darat misalnya. Yang nonton lintah darat juga di kampungnya gitu loh. Aneh juga kan masalah fenomena soal menginfluence ini kan. Menurut gua nggak aneh menurut gua. Yang kayak tadi gua bilang keywordnya adalah dia mencintai. Enggak, masalahnya si karakternya. Masalahnya karakter kan ditunjukin dia kena azab. Ya iya, tapi kan maksudnya seberapa persen potongan kayak anjir cara ngomong dia keren nih gitu. Ada part-part anjir cara ngomong dia dramatis nih. Nah, gitu. Masalahnya pasti jahat banget. Gitu komentarnya kan ini jahat banget. Tapi yang dilakuin di keseharian malah. Tapi kan gini, jadi jahatnya itu loh. Mengerjakan atau melakukan dalam keseharian itu ada prosesnya. Mungkin intensinya kayak gue mau bercanda sama orang terdekat gue, cara ngomongnya pedes-pedes kayak gini gitu. Tapi lama-lama kayak masuk ke alam bawah sadar, terbiasa, terus jadi kayak hal yang lumrah gitu. Kayak sama saudara rebutan surat tanah dan lain-lain itu kan. Waduh. Itu kan maksudnya cerita-cerita yang muncul banget di cerita azab, terus lu tahu gitu akibatnya lu bakal kena azab gitu. Iya. Tapi tetap emang jahat aja gitu orang. Iya betul. Jahat sih. Atau malah karena azabnya gak realistis jadi itu mah di film doang azabnya gitu. Jadi jahatnya tetap dilakuin, azabnya dilupain. Iya. Banyak sih. Bagus banget jahatnya dilakuin, azabnya dilupain. Iya. Spektrum soal influence ini menurut gue cukup terjadi di banyak film sih ya, kayak tadi yang kita sebutin tadi. Mungkin banyak aja yang kita nggak sadar sih. Terutama di style, fashion. Iklan pun bahkan apalagi iklan ya. Emang tujuannya menginfluence ya? Tujuannya menginfluence gitu, ada message-message. Tapi kalau film kan banyak mungkin yang nggak disengaja bikin kita kayak gitu kan. Iya. Ada lagi nggak? Dari apa ya? Gue enggak sih gue. Kayak udah itu aja kali ya. Iya, benar. Ya intinya sih bijak aja kalau menonton. Ya. Maksudnya kita tuh bisa ngeproses dulu loh. Iya, kita tanpa harus dulu. langsung kita bisa mempertimbangkan menarik tapi pertimbangkan dulu itunya. Semua opini valid. Gua setuju kalau ada yang bilang, gua nggak terinfluence kok dengan Gadis Kretek, gua nggak pengen ngerokok. Bener. Tapi juga jangan menutup kemungkinan bahwa ada di luar sana orang yang jadi pengen ngerokok gara-gara Gadis Kretek gitu. Gue juga percaya itu ada gitu. Mungkin tidak banyak, tapi pasti ada yang kayaknya ngerokok kayak keren ya gitu. Gue pengen kayak Dian Sastro deh, sambil menulis sambil dengan sorot cahaya. Iya, ngeresep. Apa saus apalagi pemerannya secakep Dian Sastro itu. Gue pengen jadi kayak Dian Sastro, gitu. Ingatlah Anda bukan Dian Sastro. Iya. Ada nggak sih yang pengen jadi kayak Suraya? Aduh. Ya gitu paling. Itu aja untuk episode kali ini. Pengen kayanya kan maksudnya. Iya. Ya udah itu aja buat episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.